bahkan dari kalangan orang Yahudi sebenarnya lebih seret kalau dianggap bahwa Islam itu agama Nuh, bukan agama Abraham. Ini menarik karena baru-baru ini saudara-saudara, kalau saudara pergi ke Israel ya, sekarang itu ada kegerakan yang dinamakan kegerakan hukum Nuh. Jadi semua agama-agama yang tidak mewarisi tradisi Abraham, termasuk sunat, termasuk pemahaman tentang periodisasi kehidupan Abraham, itu bukan termasuk agama Abraham, tapi agama Nuh. Nah, makanya di sana ada yang dinamakan 7 hukum Nuh yang dikenal dengan Sefa Misfot Bene Noah. Dan inilah yang memberi ruang payung kepada agama-agama non-Yahudi, termasuk Kristen Gentile, artinya Kristen yang non-Yahudi dan Islam. Tapi untuk Kristen Yahudi termasuk agama Abraham. Jadi ini menarik karena dalam trialog Yahudi, Kristen dan Islam, Abraham itu tidak menjadi faktor penyatu, tapi juga faktor yang memberikan titik tengkar. Nah sekarang dalam pandangan Yahudi misalnya, Abraham itu sebagian dari periode hidupnya mewakili orang-orang Goyim, mewakili bangsa-bangsa. Tapi setelah Abraham disunat, itu melakukan babak awal, dia mewakili para patriark, ya Abraham, Ishak, Yakub, dan munculnya apa yang disebut dengan perjanjian Abraham. Nah, yang terlibat dalam perjanjian Abraham tentu saja adalah mereka yang mewarisi langsung iman dan tradisi Abraham. Dan bagi orang Yahudi itu adalah Yudaisme. Nah, sementara mereka yang berada di hukum Nuh itu seluruh umat manusia secara mondial, secara global, termasuk agama Konghucu, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristen non-Yahudi, itu termasuk agama Nuh. Jadi ada 7 hukum Nuh itu yang disebutkan misalnya kalau dalam perspektif agama Yahudi, itu misalnya dalam traktat Sanhedrin 56a. 7 hukum Nuh itu yang pertama, larangan Abudah Zarah, larangan penyembahan berhala. Yang kedua, larangan Kelilat Hashem, menista nama Tuhan. Yang ketiga, larangan untuk melakukan Gilui Arayot, imoralitas seksual. Yang berikutnya adalah larangan untuk melakukan gesel, tindakan kekerasan. Berikutnya lagi adalah larangan untuk melakukan sefikut damin, pertumpahan darah. Dan kemudian larangan untuk melakukan memakan binatang yang mati, masih ada nyawanya, mati dicekik. Jadi ever min hakai. Lalu yang terakhir, menegakkan hukum yang disebut dinin. Nah, 7 hukum itu, Abudah Zarah, Kelilat Hasem, Gesel, Sefikut Damim, Gilui Arayot, Dinin, kemudian Efer Hakai. 7 ini disebut 7 hukum Nuh yang dimunculkan dalam traktat-traktat kecil dibagikan di Yerusalem. Dan perwakilan masyarakat Islam di Yerusalem juga menandatangani dokumen itu. Inilah mungkin yang disebut arah baru dalam dialog antara Yahudi, Kristen, dan Islam, atau trialog antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah sekarang pertanyaannya, 3 agama ini saling memandang dirinya seperti apa dan memandang orang lain seperti apa. Sekarang kita lihat dulu dari perspektif Yahudi menilai Kristen dan Islam. Bagi orang Yahudi, khususnya misalnya Rabbi Rambam. Rabbi Rambam itu hidup di abad pertengahan. Dalam bukunya yang betul Responsa Rabbi Rambam, dia mengatakan begini: dilarang mengajarkan Taurat kepada orang Islam. Karena apa? Karena menurut hukum Yahudi,
siapa yang menyangkal asal usul surgawi Taurat, dia tidak layak diajarkan Taurat. Dan bagi orang Yahudi, Islam menyangkal asal usul ilahi Taurat, karena bagi mereka Taurat sudah dipalsukan. Karena itu tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Siapa yang kehilangan harapan akan keselamatan di masa yang akan datang, kecuali min simayim hatorah, yaitu mereka yang menyangkal Taurat berasal dari surga. Tetapi kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim, orang Kristen. Karena orang Kristen bagi orang Yahudi tafsirannya keliru tapi Tauratnya sama. Orang Kristen percaya pada Taurat yang memiliki asal usul ilahi, sehingga ketika kamu mengajarkan Taurat kepada orang Kristen, mereka akan hormat kepada Taurat itu sekalipun tafsiran mereka keliru. Dan siapa tahu ketika kita bisa meluruskan tafsir orang Kristen tentang Taurat, mereka bisa kembali kepada pemahaman yang benar tentang Taurat. Ini pandangan orang Yahudi terhadap Kristen dan Islam. Nah, sekarang pemahaman Islam tentang Yahudi dan Kristen. Kalau pemahaman Islam tentang Yahudi dan Kristen ya tercermin dalam penafsiran surat Al-Fatihah misalnya. Baik itu misalnya karya-karya ulama besar Indonesia sendiri. Misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tafsir Nawawi Al-Bantani atau Maroh Labid Tafsir An-Nawawi. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah kakeknya Pak Ma'ruf Amin, wakil presiden kita sekarang. Itu ulama besar yang terkenal sebagai penulis tafsir Quran. Nah, dalam tafsirnya itu kira-kira secara tradisional, kira-kira orang Kristen itu, orang Yahudi itu mendapatkan predikat maghdubi alaihim, orang-orang dimurkai Allah. Sementara orang Kristen itu mendapatkan predikat walad dolin, karena orang-orang Kristen itu adalah dolu anil Islam, telah tersesat dari jalan Islam. Jadi bagi orang Islam tradisional, Yahudi dilaknat Allah, Kristen tersesat dari jalan Allah. Ini pandangan Islam. Jadi pandangan Yahudi, karena orang Yahudi itu telah menutup-nutupi nubuat tentang kehadiran Muhammad dalam kitab Taurat. Orang Kristen juga menutup-nutupi kehadiran Nabi Muhammad dalam kitab Injil. Itu perspektif Islam. Nah, sekarang boleh dong perspektif Kristen tentang Yahudi dan Islam, kan? Kita dilihat oleh orang lain dan kita kan boleh melihat orang lain. Bagi orang Yahudi, Kristen itu menyimpang dari jalan kebenaran, khususnya pandangan-pandangan yang polemik di abad lalu. Meskipun sekarang ini arah baru tentang hubungan Yahudi Kristen itu terbentuk. Baru-baru ini tahun 2015 sekitar 70 rabi Yahudi di seluruh dunia, termasuk Israel, itu menandatangani sebuah harapan bersama melakukan yang baik dari Bapa Surgawi kita, di mana orang Kristen ditegaskan memiliki lebih banyak hubungan kesamaan dengan Yudaisme ketimbang perbedaannya. Dan deklarasi para rabi ini telah menyatakan bahwa orang Kristen tidak menyembah berhala. Orang Kristen bukan seorang yang melakukan abudah zakat. Dan saya baru mendapatkan dokumen yang ditandatangani oleh puluhan rabi Yahudi ini dari seorang teman saya, pemimpin agama Yahudi di Minahasa, namanya Rabi Baru. Tadi baru saya baca dan isinya menarik sekali. Meskipun sebetulnya saya pernah membaca itu, tetapi saya menghormati sekali sahabat Yahudi saya yang terus-menerus mencoba membangun hubungan baik antara Kristen dan Yahudi di Indonesia. Dan ini juga sejalan dengan trialog-trialog yang diadakan oleh WCC. Secara khusus adalah Komisi Hubungan Yahudi Kristen. Nah, hubungan Yahudi Kristen itu juga mengalami pasang surut, khususnya isu-isu tentang antisemitisme.
Dan ada satu momen yang saya kira cukup menarik ya. Tahun 1964 itu adalah awal hubungan yang dapat dianggap titik balik antara Yahudi dan Kristiani, ketika di masa yang lalu di Eropa orang-orang Yahudi juga mengalami banyak sekali penindasan yang dilakukan oleh gereja. Dan gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II itu bersidang untuk menggumuli bagaimana hubungan yang seharusnya terjadi antara Yahudi dan Kristen yang disebut oleh Paus Yohanes Paulus II nantinya sebagai saudara tua kita dalam iman. Ada dua stigma yang harus dihapus dari Katekismus Romanum tahun 1590-an, yaitu Yahudi sebagai pengkhianat dan Yahudi sebagai pembunuh Kristus. Dokumen ini kemudian menawarkan bahwa sekalipun dalam Injil dicatat, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Bukankah Nikodemus juga adalah orang Yahudi, anggota Sanhedrin? Dia tidak ikut bersalah. Jadi orang-orang Yahudi yang berada dalam emosi massa, dibakar oleh emosi, mengatasnamakan bangsanya, tetapi tidak semua orang Yahudi dianggap bersalah dalam pembunuhan Kristus. Dan ini merupakan sikap yang sangat wajar katanya, karena putusan Sanhedrin tentang penghukuman Yesus itu didominasi oleh orang Saduki dan bukan orang Farisi. Nah, maka sejak saat itu di gereja Katolik dua stigma tentang Yudaisme itu dihapus. Nah, ketika dihapus itu aneh. Ini hubungan trialog antara Yahudi, Kristen dan Islam. Dunia Arab sangat menyesalkan. Kenapa stigma Yahudi pengkhianat dihapus dari dokumen Vatikan II? Padahal Yahudi seharusnya tetap jadi pengkhianat saja, karena waktu itu kan masih runcing-runcingnya pertentangan antara Arab Israel. Ketika itulah Bung Karno baru mendapatkan penghargaan dari Paulus keempat waktu itu. Dan ketika Bung Karno mengunjungi Kairo setahun kemudian dielu-elukan oleh koran lokal di sana termasuk Al-Ahram, juara untuk kepentingan Timur Tengah telah tiba. Soekarno atau Ahmad Soekarno, Rais Jumhuriyah Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Dia berharap bahwa Bung Karno bisa menekan Vatikan untuk membatalkan pencabutan Yahudi pengkhianat dari dokumen Vatikan dan pencabutan Yahudi sebagai pembunuh Kristus. Mereka lupa bahwa Quran sendiri tidak mengakui bahwa Yesus telah dibunuh dan disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Padahal mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Tapi gara-gara kagum bencinya dengan Yahudi, maka dia lupa ayat, bahwa ayat yang mengatakan ini masih problematik tentang penyaliban Yesus. Pokoknya Yahudi harus terkutuk. Inilah potret hubungan antara tiga agama yang kadang-kadang itu mengemuka faktor konflik kekerasannya, sentimen-sentimen sejarah masa lalu. Kadang-kadang juga ada kerinduan malu-malu untuk mengakui kesalahan mereka bersama. Nah, kerinduan malu-malu inilah yang kadang-kadang juga melanda kita. Karena agama itu terkait dengan aspek gengsi. Gengsinya bukan untuk diri saya sendiri, untuk diri kita sendiri, tapi gengsi kesejarahan kita. Kenapa yang kita anggap soleh itu ternyata orang yang kita anggap salah, kira-kira seperti itu. Ya, orang soleh itu harus soleh. Kenapa orang soleh kok salah imannya atau salah akidah? Ini sering sekali. Nah, karena itu bagi orang Yahudi sendiri sebetulnya ketika dengan tulus dia menerima himbauan dari dunia Kristen, baik itu Vatikan maupun WCC, bahwa ada hubungan yang baru yang dibina antara Yahudi dan Kristen, seharusnya dia menerima. Dan itu yang terjadi. Sejak saat itu kemudian hubungan baik antara Yahudi dan Kristen itu terjalin sangat baik.
Sampai kemudian Paulus keempat datang ke Tanah Suci dan meresmikan berdirinya Universitas Katolik Bethlehem yang sampai sekarang masih eksis sebagai sumbang serta pemikiran maupun pengabdian gereja terhadap orang-orang Palestina yang secara pendidikan mereka banyak terpinggirkan. Dan mereka tidak memandang apakah itu Yahudi maupun itu Palestina, tapi kedua-duanya dirangkul dengan tangan Kristus yang penuh kasih tanpa diskriminasi terhadap pihak yang lemah, yang terpinggirkan dan yang terkalahkan. Tapi di pihak lain juga hubungan baik antara Yahudi mendapatkan pijakan teologis yang lebih kuat tatkala Yohanes Paulus II bulan Maret tahun 2000 mengunjungi Museum Holocaust di Israel, dan dia dengan sangat simpatik mengatakan agar peristiwa Nazi, peristiwa Hitler tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dan dalam kunjungannya di tembok ratapan, Yohanes Paulus II mengucapkan doa yang disematkan di antara dinding-dinding tembok ratapan, dan doanya didengar begini: Tuhan, kami menyatukan diri sebagai bagian dari bangsa terpilih yang melaluinya dunia mendapatkan keselamatan, yaitu bangsa Yahudi. Lalu dalam statementnya, segala macam teologi yang mencoba memisahkan gereja dari warisan Yudaismenya adalah menempuh jalan sesat Markion yang mempertentangkan antara Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru. Berbinarlah harapan baru bagi Yahudi dan Kristen, dan akhirnya tahun 2015 melalui penghayatan konsultasi teologis yang terus mendalami, maka orang Yahudi rela membebaskan orang Kristen dari tuduhan penyembahan berhala, khususnya pada diktum iman gereja tentang Tritunggal Maha Kudus. Dan ini merupakan perkembangan yang luar biasa. Di pihak lain setelah itu, adanya anggota-anggota umat Kristen yang berasal dari seluruh dunia, dan mereka orang Yahudi tetap tidak kehilangan harapan nasional mereka sebagai orang Yahudi. Makanya sejak tahun 2005 ada pejabat setingkat uskup yang diangkat oleh Yohanes Paulus II 2004 sebelum beliau meninggal, itu disebut sebagai Katolim Ifrim, yaitu orang-orang Katolik Ibrani, dan mereka berliturgi dalam suasana Yahudi. Mereka memiliki dua Paskah. Yang pertama Paskah keluaran dari tanah Mesir dengan doa-doa Yahudi yang tidak pernah hilang dari liturgi Katolik, misalnya Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yaakov, menegaskan bahwa keterpilihan umat terpilih itu melalui jalur Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Abraham Ismail, Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan berarti Yudaisme tidak menghormati Ismail, tetapi karena Yudaisme menganggap jalur mesianik itu tidak melalui Ismail tapi melalui Ishak. Maka dengan demikian kita boleh melihat penghargaan Alkitab tentang sosok Ismail, seorang yang mengalami fatherless, tanpa bapak. Dan itulah yang dilakukan dengan bagaimana spiritualitas padang gurun yang dikenal dengan Bene Hamidban, anak-anak padang gurun. Ismail tetap dijadikan bangsa yang besar, keturunannya tetap menjadi bangsa yang besar, karena Ismail tidak pernah minta lahir ke dunia. Mereka lahir karena persekongkolan Abraham dengan Sarah, dan Hagar mau untuk dilibatkan dalam rencana mereka berdua karena untuk mengubah nasib mereka dari seorang hamba menjadi perempuan merdeka. Sarah mau Hagar menjadi bagian dari kehidupan Abraham karena dia ingin menebus
rasa malu dari kemandulannya yang bagi orang Timur Tengah kuno adalah aib. Kalau Abraham, kenapa dia mau menerima kehadiran Hagar? Itu saya kira alasan laki-laki yang tidak perlu dibahas. Katanya bulus ikan asin dikasih kucing, kucingnya mau. Tapi ini internasional. Tapi artinya itu bukan sesuatu yang sifatnya sekedar narasi teologis. Tetapi itu artinya memang cerminan budaya Timur Tengah kuno seperti itu. Ismail dijadikan bangsa yang besar, bahkan menjadi Ab bin Hamidbar, bapak dari anak-anak padang gurun, dengan kemerdekaannya. Kalau Sarah menganggap Hagar itu sebagai wanita yang harus ditundukkan, bahkan diusir, ya, Tuhan menjanjikan bahwa nanti anakmu akan menjadi laki-laki merdeka, bapak dari anak-anak padang gurun, dijadikan bangsa yang besar pula. Tetapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan janjinya yang semula, bahwa yang disebut keturunannya yang berasal dari Sarah. Maka ketika Abraham berdoa, biarlah Ismail hidup di hadapan hadiratmu, dia mengatakan bahwa dia tetap menjadikan bangsa yang besar, tapi yang disebut sebagai keturunanmu yang berasal dari Sarah. Makanya kepada Ismail tidak diberikan janji, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Janji itu hanya diberikan kepada Abraham, diulang kepada Ishak, diulang kepada Yakub. Itulah sebabnya dari perspektif Yahudi, doanya tetap berbunyi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada kata Allah Ismail. Tapi kalaupun Ismail dilibatkan dalam perjanjian ilahi, itu melalui Nuh. Bisa jadi orang Muslim menganggap diri sebagai keturunan Abraham, betul, kalau Ismail keturunan Abraham. Tetapi secara perjanjian dia bukan perjanjian Abraham. Karena apa? Keturunan Ismail disunat pada umur 14 tahun. Sementara sunat sebagai tanda perjanjian bukan karena sekerat daging itu yang menjadi rujukan, tapi hari ke-8. Dan hari ke-8 itu adalah Brit Milah, perjanjian Abraham. Yesus disunat pada hari ke-8. Paulus disunat pada hari ke-8. Artinya dia mewarisi janji Abraham. Tetapi keturunan Ismail tidak disunat pada hari ke-8. Jadi sunatnya tidak lagi dimaknai sebagai sunat Abraham, tapi mungkin hanya sunat sebagai tanda lahiriah, pembersihan. Nah saudara-saudara, ini cara pandang dari sejarah keselamatan dari sudut pandang orang Yahudi. Tetapi bangsa-bangsa lain yang mengikuti hukum Nuh, mereka akan menerima keselamatan di dunia yang akan datang, kata orang Yahudi. Nah bagaimana dengan gereja? Kira-kira pada abad pertama Masehi, sebelum terjadinya konsili pertama di Yerusalem, gereja telah berkembang dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok Yahudi yang dipimpin oleh Rasul Yakobus, saudara Kristus di Yerusalem. Dan dari anggota kelompok Kristen Yahudi ini terdiri dari dua kelompok lagi, yaitu Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Yang disebut orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani adalah orang-orang Yahudi diaspora dari Alexandria, yang mereka mewarisi Septuaginta, yang mereka mewarisi kehidupan diaspora Yahudi. Dan yang disebut orang-orang Ibrani adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti jemaat Kristus yang berasal dari tanah suci atau Holy Land. Itulah orang-orang yang disebut Nostrim atau orang Nasrani, orang-orang Yahudi Kristen, baik itu yang berbahasa Yunani seperti misalnya Stefanus, seperti Markus, tetapi juga orang-orang Yahudi yang berbahasa Aram seperti Petrus, seperti Andreas misalnya. Gereja mendapatkan dua anggota dari situ. Kemudian yang kedua, orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, pusatnya di Antioquia, Syria. Disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Nah, dua gereja ini kemudian berkembang masing-masing,
bagi mereka yang berlatar belakang Yahudi tetap berlaku misvot Mose, hukum Musa. Sementara mereka yang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi berlaku hukum Nuh. Jadi karena berlaku hukum Nuh, maka mereka boleh mengorbankan onta, mereka boleh mengorbankan babi, karena babi bukan larangan bagi hukum Nuh, tetapi larangan bagi hukum Musa. Karena Petrus pasti tidak mengorbankan babi, Petrus pasti tidak makan babi, apalagi makan saksang, ya kan? Tetapi orang-orang kesejuan ini pasti dia makan babi. Dia bisa makan CI, dia bisa makan BPK, Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia. Ini kayaknya seperti Bapak saya bercanda, tapi sebetulnya itu fakta ya. Kalau Bapak Ibu membaca ensiklopedia Yudaica ensiklopedia, itu jelas Kisah Rasul pasal 15. Dalam perspektif orang Yahudi, itu adalah hukum Nuh. Makanya apa yang terjadi? Ketika jemaat Kristen itu mulai berkembang di antara dua kelompok ini, kelompok Yahudi dan non-Yahudi, ada kelompok Farisi yang mencoba memaksakan hukum Yahudi kepada saudaranya yang bukan Yahudi. Dicatat dalam Kisah Rasul pasal 15, apabila mereka tidak melakukan sunat dan hukum Musa, mereka tidak dapat menerima keselamatan. Itulah orang Farisi. Kenapa orang Farisi menjadi pengikut Kristus? Karena kalau menurut catatan implisit dari Flavius Josephus, ahli sejarah Yahudi abad pertama, imam besar itu selalu didominasi oleh kaum Saduki, sehingga kaum Farisi selalu terpinggirkan. Karena pada abad pertama itu ada 3 kelompok, Saduki, Farisi, Eseni. Nah, kelompok Farisi ini sejak kira-kira abad pertama sebelum Masehi terlalu dominan, Saduki terlalu dominan, menyingkirkan kelompok Farisi ini. Nah, kelompok Farisi itu akhirnya tersingkir dari the ruling class, dari kelas yang berkuasa. Sanhedrin selalu dikuasai, dominasi Saduki. Bait Allah Saduki. Akibatnya orang-orang Farisi cari kerja lain, yaitu memproselitkan, meyahudikan orang-orang yang bukan Yahudi. Maka gencarlah sekali mereka lakukan. Padahal tujuan mereka adalah memungut persembahan persepuluhan dari non-Yahudi yang mereka jadi Yahudi. Itulah yang kemudian disinyalir Yesus. Celakalah kau hai orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, engkau menjelajah daratan dan mengarungi lautan hanya untuk menobatkan satu orang ke dalam agamamu. Setelah dia bertobat, kamu bikin dia 2 kali lipat lebih jahat daripada kamu sebelumnya. Ini proselitisme nominal yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mentalitas inilah yang dibawa ketika jemaat mula-mula. Banyak orang Farisi yang menjadi Kristen karena kepentingan mereka dibela oleh Rasul Yakobus. Sampai bagaimana cara Yakobus membela kepentingan orang Farisi itu dicatat di dalam karya Josephus, sehingga saking jengkelnya Imam besar Ananus bin Ananus atau Anas bin Anas itu menghukum mati Rasul Yakobus tahun 62 Masehi tanpa kehadiran prokurator Romawi yang waktu itu sedang pergi ke Alexandria, namanya Prokurator Albinus. Lalu masyarakat Yahudi yang membela kepentingan Rasul Yakobus lapor kepada prokurator Romawi, yang akhirnya Anas bin Anas dipecat dan digantikan oleh imam besar baru yang namanya Yesus anak Damnius. Itulah sebabnya di dalam tulisan Josephus dibedakan Yesus anak Damnius sebagai imam besar pengganti dari Anas bin Anas, dan Yesus yang adalah saudara Yakobus yang Yesus yang adalah saudara Yakobus yang disebut Yesus Sang Kristus. Nah, inilah makanya ketika jemaat mula-mula, cara orang Farisi untuk menominalkan secara Yahudi karena persembahannya mereka pungut itu dikutuk oleh Yesus. Tapi dengan demikian gereja menghadapi pergulatan baru. Bagaimana caranya meminimalisir kecenderungan orang Yahudi yang sifatnya orang Farisi yang ekspansif ini? Maka kemudian gereja bersidang
Dan itulah yang disebut dalam Kisah Rasul pasal 15. Dalam persidangan itu pertama mendengar pendapat yang paling senior, yaitu Petrus. Lalu Petrus menyilakan kepada Paulus dan Barnabas untuk menunjukkan bahwa Allah tidak pernah memandang bulu. Buktinya dia telah berkarya kepada bangsa-bangsa lain dan mujizat tetap terjadi. Dan akhirnya diktum yang diusulkan itu yang mengusulkan Yakobus, saudara Yesus, dan dia mengatakan, hendaklah mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Inilah hukum Nuh sebetulnya. Jadi artinya sejak semula orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi tidak wajib melakukan hukum Musa. Saudara-saudara, kelowongan informasi tentang perspektif Yahudi inilah yang membuat gereja kita menjadi ekstrim. Ekstrim seolah-olah kita ini kurang Yahudi kalau kita tidak melakukan seluruh hukum Yahudi. Seolah-olah kita ini kurang benar kalau kita tidak melakukan hukum Yahudi secara keseluruhan. Padahal dalam perspektif Yahudi sendiri, hukum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum yang dikenal mispatim. Mispatim itu hukum universal. Dengan tegas dinyatakan dalam kitab suci, misalnya Lo yihye leha Elohim akhirim al-panai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadirat. Ini penyembahan berhala yang dilarang. Abu Dazar. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ini hukum universal. Yang kedua, hukum yang bersifat edot. Edot itu hukum yang hanya berlaku bagi orang Israel. Hukum peringatan. Contohnya hari Sabat. Hari Sabat tidak berlaku bagi orang bukan Yahudi. Sampai hari ini pun orang Yahudi mengenal yang namanya Sabat Goi. Artinya orang Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Makanya tahun 2000-an ke bawah, restoran-restoran di Israel itu kan dingin kalau hari Sabat. Gak ada yang manasi makanan, takut bekerja, menyalakan tombol kulkas ini, bekerja pada hari Sabat. Sekarang hari Sabat di hotel-hotel Israel, semua makanan sudah panas. Karena ada orang Arab Kristen maupun orang Arab Islam yang boleh bekerja pada hari Sabat. Karena hukum itu tidak berlaku bagi orang bukan Yahudi. Yang ketiga, hukum yang dikenal hukum. Hukum itu hukum khusus tanpa alasan. Hukum khusus tanpa alasan itu Imamat pasal 11. Itu tidak berlaku bagi orang bukan Yahudi. Karena itu orang Yahudi itu orang yang paling demokratis di seluruh dunia. Anda lihat di Israel itu KFC itu ada KFC biru, ada KFC merah. Kalau KFC biru tertulis kosher, itu khusus Yahudi. Tidak boleh makan daging bersama susu induknya. Burger tidak boleh, karena itu campur susu dengan daging. Tetapi kalau itu tertulis KFC merah, lo kosher, boleh makan susu bersama daging induknya. Tidak ada masalah. Dan itu berdampingan. Tidak pernah ada fatwa ini kota halal, tidak pernah. Makanya kalau mau dewasa jadilah Yahudi. Orang Yahudi itu dewasa. Restoran satunya kosher, satunya kosher berdampingan. Kalau di Indonesia heboh. Padahal yang tidak boleh dimakan cuma babi saja. Onta masih dia makan, kencingnya dia minum. Ya kan? Itu kan tradisi orang Arab. Onta itu kan bukan binatang yang kosher. Korban onta tidak boleh. Makan daging onta tidak boleh. Kelinci kita makan. Itu nggak boleh. Jadi hukum pertama di dalam imamat itu tidak boleh makan onta, pelanduk, kelinci, baru babi. Ya kan? Jadi kelinci tidak boleh, kita suka sate kelinci. Kita tidak boleh makan apa yang namanya onta, apalagi kencingnya. Kita tidak boleh makan cumi-cumi. Kita tidak boleh makan belut. Kita tidak boleh makan ikan patin. Kita tidak boleh makan apalagi buaya. Ya kan? Tidak boleh kita makan itu. Keledai tidak boleh kita makan. Kenapa itu kita makan semua? Artinya apa? Katanya teman-teman Muslim yang kadang-kadang perspektifnya dipaksakan untuk melihat orang lain itu seolah-olah dia mengikuti hukum Musa. Enggak, itu mengikuti hukum Nuh. Karena kalau hukum Musa tidak boleh dia makan onta, daging onta pun nggak boleh dikorbankan.
Nah makanya orang Yahudi kalau korban onta nggak masuk. Tapi toh kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, itu mengorbankan 100 onta dalam sirah Nabawiyah. Berarti ini korbannya Goyim, bukan korbannya Yahudi. Jadi artinya Islam bukan agama Abraham, Kristen juga bukan agama Abraham, itu Kristen yang Gentile. Tapi Kristen yang Yahudi agama Abraham. Karena apa? Mengikuti Abraham, termasuk sunatnya, termasuk hukum kosernya. Nah, di kemudian hari Kristen yang latar belakang Yahudi itu semakin hilang, menyatu dengan kekristenan Goyim. Makanya mulai dari Ignatius dari Antioquia, mulai kita mengenal, aku percaya akan satu gereja yang kudus, dan rasuli. Itu dipayungi satu lewat Ignatius dari Antioquia. Itulah yang kita kenal dalam syahadat panjang kita sekarang. Artinya apa, saudara-saudara? Perspektif Yahudi itu tidak memandang Islam sebagai agama Abraham, tapi agama Nuh. Kristen Gentile, Kristen non-Yahudi, agama Nuh. Hindu, agama Nuh. Tetapi untuk orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, berlaku hukum Musa. Ini clear dalam sejarah gereja. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan Kristen terhadap Yahudi? Semua yang diperspektifkan orang Yahudi tentang kekristenan kita sepakat. Memang itulah. Makanya dalam Alkitab jelas sekali ya. Ada rasul bagi yang bersunat, ada rasul bagi orang yang tidak bersunat. Rasul bagi orang yang bersunat itu adalah mereka yang mengikuti hukum Musa, miswat Mose. Rasul bagi yang tidak bersunat, mereka mengikuti hukum Nuh. Dan antara hukum Nuh dan hukum Musa itu dipersatukan. Karena itu di dalam Kisah Rasul kan dikutip nubuat Nabi Amos, di mana jelas antara di zaman Mesias, antara yang Yahudi dan bukan Yahudi itu dipersatukan di zaman Mesias. Karena orang Yahudi belum percaya Mesias itu telah datang dalam sosok Yesus atau Yesua Mesias, maka mereka masih berhenti pada iman etnis Abraham. Jadi kalau bagi kita orang Kristen, Yahudi benar, tapi baru berhenti pada monoteisme etnis Abraham. Dan orang Yahudi pun sepakat. Dalam lihat dokumen yang ditandatangani sekitar 70-an rabi itu mengatakan kita sama-sama percaya dengan monoteisme etnis Abraham. Tetapi orang Kristen mengembangkan lebih lanjut karena penghayatan imannya demi Kristus tadi. Makanya iman kita itulah yang dianggap dalam Alkitab surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Itulah yang disingkapkan dengan kedatangan Sang Kristus. Karena itu kita percaya pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Allah yang Esa. Dengan demikian, bagi orang Kristen dan Yahudi, Allah itu disebut Bapa Surgawi, kita sepakat. Hanya bedanya, kebapaan Allah itu telah diperdalam dengan keunikan Kristus sebagai putra tunggal Allah, monogenes theos. Dan selanjutnya, siapa yang menerima putra tunggal Allah akan disebut anak-anak Allah. Bukan anak yang lahir dari darah atau dari daging atau keinginan seorang laki-laki, tetapi atas pilihan Allah. Sementara bagi Islam yang mewarisi agama jahiliyah, yaitu di Mekah dengan warisan penyembahan berhala, memandang seolah-olah ketika Allah disebut Bapa harus bertanya apakah Allah itu laki-laki atau perempuan. Ketika dia menyebut kita ini anak Allah, seolah-olah harus dipertentangan dengan dalil bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi itu yang menjadi titik tengkar antara Kristen dan Islam, termasuk Yahudi dengan Islam. Makanya bagi orang Yahudi problemnya tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Islam. Kalau orang Kristen boleh diajarkan Taurat, siapa tahu dia kembali ke jalan yang benar. Bagi orang Kristen
boleh berdialog sama orang Yahudi. Siapa tahu mereka tidak hanya berhenti pada iman Abraham, tapi lebih memperdalam lagi kepada iman akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah penggenapan dari iman Abraham. Nah itu saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, jembatan teologis bisa dibangun di satu pihak. Tadi kalau Yahudi, Kristen sudah selesai, Islam dan Kristen. Banyak vocabulary Quran itu sesungguhnya diwarisi dari kekristenan. Tetapi Islam telah mengembangkan teologi tersendiri yang tidak lagi terikat pada asal-usul teks itu. Satu contoh misalnya, Yesus disebut sebagai firman Allah, kalimatullah dalam Quran. Di satu pihak, orang Kristen merasa bahwa itu semacam meeting point. Tapi di pihak lain justru itulah titik tengkarnya. Karena bagi orang Islam, Yesus disebut kalimatullah itu artinya Yesus diciptakan oleh kalimat kun. Jadi seperti kalam takwiniyah, kalam penciptaan. Bagi orang Kristen tidak. Firman itu kekal bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya jelas sekali di dalam konsili pertama gereja, yaitu dilahirkan tidak diciptakan. Karena firman Allah itu memiliki asal yang sama kekal, tidak berpermulaan di dalam diri Allah, maka tidak mungkin ada waktu Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Itulah sebabnya maka pada pengakuan iman kita dikatakan, dan aku percaya akan satu Tuhan, nu'min bi ilahin wahid, Allahul Ab, Tobit al-Kul, Qolikus samani wal ard, Kullu ma yura wa ma la yura. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu menegaskan tentang divine of God, keilahian Allah. Tidak ada ilah lain kecuali satu-satunya Allah. Yang kedua, warobun wahid, wabirrobin wahid, dan percaya akan satu Lord, satu Tuhan, satu junjungan agung, Yesus al-Masih, yaitu Yesus Kristus, Ibnullahul Wahid, anak Allah yang tunggal, al-mauludu minal ab qabla kulli tuhur, yang dilahirkan atau yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Dilahirkan mauludu ghairul makhluqin, dan tidak diciptakan. Allati bihi kana kullu syai'in, olehnya segala sesuatu telah diciptakan. Ini jelas sekali menegaskan yang pertama, firman Allah itu kekal bersama dengan Allah karena oleh firman-Nya Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak mungkin Allah itu ada tanpa firman, atau tidak mungkin firman ada tanpa Allah, karena Allah itu eksistensinya. Firman itu adalah yang keluar dari eksistensi, yang dilahirkan dari sang eksistensi. Maka lahir dari Bapa. Kenapa lahir dari Bapa? Kenapa bukan lahir dari Mama? Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Itulah maka lahir dari Bapa. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman muslim, kalau kami percaya Allah itu beranak, sejak dulu kami mengatakan firman itu lahir dari ibu. Ini firman lahir dari Bapa. Mana ada di dunia orang lahir dari Bapa? Semua lahir dari ibu. Kenapa kok lahir dari Bapa? Makanya sebelum segala abad, ini bukan kelahiran ruang waktu, bukan kelahiran dalam zaman, bukan kelahiran pada tempat, tetapi kelahiran sebelum segala tempat, sebelum segala ruang, sebelum segala waktu, di keabadian. Makanya sebelum segala abad, lahir ke dunia, nazala minas samai wa tajassada bi Ruhil Qudus. Lahir dari dunia, turun ke dunia oleh kuasa Roh Kudus dan dari anak darah Maria. Yang dilahirkan oleh Maria itu tubuh fisiknya. Yang dilahirkan dari Allah itu firman Allah yang adalah Allah. Ini sebetulnya iman Kristen itu sangat sangat mendalam sebetulnya.
Saya itu kalau dialog sama teman-teman kebatinan Jawa, itu mereka lebih paham. Apalagi kalau dialognya di atas jam 1:30 malam. Ini betul sudah. Itu penghayatannya luar biasa. Saya bilang terus ketika saya sampaikan ini, sayang ya Pak. Kenapa? Spiritualitas yang setinggi dan seagung ini gak bisa dimengerti oleh mereka yang tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu. Ya loh? Karena bicara tentang Tuhan itu kan gak sama dengan satu batu, satu bilangan. Ini kalau ilmu filsafat itu, katanya Aristoteles, yang paling rendah itu adalah fisik. Jadi Anda tidak akan bisa ngerti ini bulan kalau tidak ada bendanya. Ini kan fisik kita. Ini tingkat pemahamannya baru apa yang dilihat baru kita paham. Yang kedua, matesis. Matesis itu menghitung tanpa ada benda. 5 kali 5 ada 25. 5 kali 25 sama dengan 100. Mana 100 nih? Anda keluarkan angka 100.000. Itu kan nominal angka. 100-nya mana? Oh, Anda mengatakan 5 kali 25 sama 100. Mana 100-nya? Oh, itu enggak ada. 100 itu bisa 100 gram, 100 mili, 100 kilo. Kan sudah tidak terikat benda lagi. Tingkat kalkulasi. Baru yang ketiga, metafisika. Enggak ada bendanya, bahkan tidak hanya melampaui benda, tetapi ada keberadaan lain daripada sekedar fisik dan kalkulatif. Itulah Tritunggal. Maka saya katakan, lahir dari Bapa sebelum segala abad tanpa seorang ibu, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya saya sangat senang sekali menyanyikan lagu penghaji. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya ditanya, loh Pak, kok senang sekali lagu Umi Rama? Karena kebenarannya luar biasa. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Bingung sendiri ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak sesuatu pun setara dengan dia. Jadi malah ada video saya yang lama itu dikasih gambar Umi Rama dengan gitarnya yang putus itu. Tuhan tidak beranak. Senang sekali lah. Jadi artinya apa? Yang menjadi simbol-simbol penolakan orang lain itu saya main-mainkan. Dan orang kan nanya sendiri, loh, kok ternyata Tuhan orang saya nggak beranak ya? Dan itu kuat sekali stigma ini, saudara-saudara. Saya itu pernah nulis diminta nulis. Dulu kan Jawa Pos itu punya grup, ya grupnya grup cari duit juga itu. Kalau yang ada orang-orang Islam yang jadi Kristen itu dimasukkan ke majalah Gloria. Kalau yang orang Kristen masuk Islam dimasukkan majalah Nurani. Dua-duanya anak perusahaannya Jawa Pos. Jadi semakin banyak orang yang dijual karena mu'alaf atau murtad, semakin laris Jawa Pos. Terus saya diminta nulis. Nah, saya kan sejak dulu melawan arus. Orang pindah agama kok di lalu-lalukan itu prestasinya apa itu? Gak ada prestasinya itu. Gitu? Terus saya bilang, Pak, nulis apa? Udah, saya tulis. Ada 2 tulisan saya. Pertama, tidak ada ilah selain Allah. Nah itu. Kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dijadikan headline di situ. Pas itu terbit, kan selalu diiklankan di Jawa Pos. Terbitan Quran itu. Ditutuplah itu yang terus Allah tidak beranak dan diperanakan. Saya tanya kepada seorang teman di wartawan ini, Mas, kok ditutup judulnya? Coba saya tanyakan dia apa? Bagian iklan ini katanya. Ditanya kenapa kok ditutup? Ini membingungkan. Kan Kristen Tuhannya beranak. Nah ini kok tidak beranak gitu. Bayangkan itu. Itu majalah binaannya Jawa Pos. Jadi artinya gini, orang Kristen itu sebenarnya bersyukur. Semakin banyak orang-orang yang disebut Abdul Somad, kemudian yang sejenisnya itulah. Itu malah menguntungkan kita sebetulnya, karena apa? Semakin dia banyak menyerang, ada kesempatan kita untuk menjelaskan perbedaan itu.
Saya kemarin senang sekali ada yang kepleset PPKN itu kan dengan cara itu kan orang itu kan menjelaskan Trinitas seperti apa kan. Trinitas itu bukan Bapak, Ibu, dan Anak. Siapa GR sekali, masa ada agama seprimitif itu ada yang menganut. Saya bilang orang Kristen tidak akan seprimitif itu, primitif sekali. Masa Bapak, Ibu, dan Anak, lu pikir Tuhan itu beranak seperti beranak tantomu, tidak seperti itu lah. Itu kan kesempatan kita untuk menyampaikan kebenaran. Jadi artinya kita nggak usah nyerang orang lain pun ketika kita diserang menggunakan hak jawab kita, dan hak jawab kita itu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, biodata, dengan menunjukkan dokumen-dokumen pendukung itu sudah cukup. Terus kedua, bahasanya bahasa yang cair, bukan bahasa yang terlalu sophisticated orang nggak bisa ngerti, atau bahasa formal, bahasa yang kaku baku, tapi bahasa yang lebih laku, bahasa yang lebih laku ini bahasa yang bisa dipahami, seperti bahasa yang tidak kaku dan laku. Saya jelaskan itu. Makanya sekarang ini sebetulnya kalau kita peka membaca tanda-tanda zaman, mari kita nunggu orang salah paham. Cepat-cepat Anda bikin klarifikasi. Kapan ada orang salah paham lagi? Supaya follower YouTube saya itu semakin naik gitu. Kemarin itu ada Islamisasi anak sekolah ini. Itu cuman 3 hari belum sampai sudah ditonton 60.000 manusia yang nonton itu. Yang kemarin itu Allah Maria dan Yesus itu juga banyak yang nonton. Yang nonton banyak itu pikiran saya. Nah, ini kan kebanyakan yang nonton pasti bukan orang Kristen. Karena kepingin tahu tadi sama salah satu Pak pejabat tadi. Saya suka nonton YouTube-nya Bapak. Lo kan sudah suka kan lumayan, soal kamu ngerti atau enggak itu urusan lain. Ini suka dulu kan. Saya kira itu Bung yang saya sampaikan. Oke, tepuk tangan dulu. Saya tertarik dengan konsep Yahudi dan Kristen. Saya coba merujuk satu di Ulangan 6 ayat 4. Ya, ini agak berbeda dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Kalau di pengajaran Yahudi itu kan mulai dari Shema, ya, Shema Yisrael. Sedangkan kalau dari Muslim itu mengatakan Ikra. Jadi kalau di dalam Yahudi perintah itu adalah dengarlah, tetapi kalau dalam Islam Ikra, bacalah. Gitu. Jadi agak berbeda. Saya ngambil dari Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael, Adonai Echad. Nah, kata yang mengatakan bahwa Tuhan itu esa, yaitu Adonai Echad. Nah, saya mau tanya ke Pak Bambang, kira-kira kenapa orang Yahudi mengambil kata Echad itu? Padahal kita tahu kalau kata satu atau esa itu sebenarnya Yahid. Nah, kenapa dia mengambil Echad? Justru ini bentuk jamak. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah manifestasi daripada Tritunggal. Tetapi saya agak ragu karena orang Yahudi itu kan tidak mengakui ketritunggalan Yesus. Yang menulis ini kan orang Yahudi. Gitu. Jadi kenapa dia mengambil Echad? Apakah ini juga sama dengan di dalam Kejadian yang menggunakan kata kita? Allah itu menggunakan kata kita. Misalnya di Kejadian 1 menciptakan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Gitu. Ya, jadi kata kita itu apakah sama dengan Echad? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua secara cepat di Kejadian dari ayat pasal 1 ayat 1 itu tertulis Bereshit bara Elohim. Ya, itu dimulai dari kata bet atau bet. Nah, apakah ini punya maksud tidak memulai dari kata alif yang merupakan kata identik dengan Allah dalam bahasa Ibrani? Ini berarti abjad pertama. Saja, terima kasih Pak. Shalom. Amanat agung Yesus Kristus kepada muridnya, termasuk kita saat ini adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan hal yang sama juga terjadi kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Mereka juga menganut asas yang sama halnya dengan mereka yang saudara-saudara kita di seberang juga melakukan hal yang sama. Goalnya yaitu bagaimana memenangkan jiwa
Terus karena goalnya untuk memenangkan jiwa, maka dengan sendirinya akan terjadi gesekan atau kompetisi untuk memenangkan jiwa antara kita sebagai anak murid-murid Kristus dengan mereka yang ada di pihak seberang sana. Bagaimana mereka mencari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam hal teologi, sehingga misi kita untuk memenangkan jiwa dapat mereka semacam halau. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan mereka, misalnya tentang Trinitas, karena mereka kadangkala mempermasalahkan masalah Trinitas yang kita menjadi ajaran berkristenan kita. Saya kira itu saja sementara, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dasyat. Yang terakhir, maksudnya yang di Budoce, apakah kau ada di ruangan ini? Ya, terima kasih Pak. Yang akan kami tanyakan tentang mengenai, karena kita sudah diberi pemahaman tentang ajaran-ajaran Yahudi, Kristen, dan Muslim. Kemudian di dalam Injil Yohanes kalau tidak salah, Tuhan Yesus berdoa agar mereka semua jadi satu. Ya, agar mereka semua jadi satu. Itu yang ada saya bertanya, apa yang jadi satu? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, tentang karena Pak Bambang berseda kalau salah dari latar belakang sebelumnya, saya ingin bertanya tentang tahun Masehi dan tahun Hijriah. Kalau apa perbedaannya, dan mungkin masih ada juga kayak tahun-tahun yang lain, kalau agama yang lain sebelumnya, karena kalau tahun Masehi, kalau tidak salah saya dengar ajaran waktu saya masih sekolah, tahun Masehi itu tahun Kristus lahir. Tahun Masehi itu tahun Kristus lahir. Jadi saya pikir begini, kalau kita merayakan Natal, kenapa bukan tanggal 1 Januari? Waktu saya masih sekolah waktu itu, karena saya sampai sekarang juga saya belum pahami tahun Masehi itu yang bagaimana, kapan mulainya, kemudian tahun Hijriah itu, ya kalau dilihat sekarang tahun Masehi lebih duluan daripada tahun Hijriah, karena sekarang sudah 2022, sementara tahun Masehi baru Hijriah 1448 kalau salah. Masalahnya itu pertanyaan untuk si kepala. Tapi itu bagus untuk mengingatkan kita tentang sejarah. Lalu Pak Ibu Dorce, Yohanes 17 ayat 21, Yesus berdoa supaya kita semua menjadi satu. Ya, dia kan mungkin berdoa supaya kita bercerai-berai. Dulu orang bilang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang bersatu kita mati, ada COVID. Lalu berhubungan dengan tahun Hijriah. Oke, silakan Mas. Ya, pertama tentang kalender Masehi. Kalender Masehi itu sebetulnya sudah ada sebelum zaman kelahiran Kristus. Jadi mula-mula kalender Masehi itu diambil dari kalender Julian. Kalender Julian pun itu merupakan revisi dari kalender yang lebih tua lagi. Kalender itu dimulai tanggal 21 April tahun 721 sebelum Masehi. Jadi hitungannya setelah berdirinya kota Roma. Nah, kita tahunya cuma 21 April lagi Jakarta ini. Itu 21 April tahun 721 sebelum Masehi. Mulainya itu. Dulunya kalender itu dibuat oleh seorang pendiri kota Roma, namanya Romulus. Hanya terdiri dari 10 bulan dalam setahun. Jadi 10 bulan itu diawali dari musim semi, namanya bulan Maris. Maris itu musim semi, lalu Maris, Aprilis, Mayu. Maya itu dari kata Maya, itu nama Dewi Roma kuno. Kemudian setelah Mayu itu Juniu.
Juno itu dari dewa perang. Nah, lalu Sextilis, Quintilis, nama-nama itu ada ke-6, 7 itu setelah Kaisar Julius menjadi raja, kemudian diganti dengan Julius, Juli. Ketika Kaisar Agustus menjadi kaisar, Quintilis diganti dengan Agustus. Selanjutnya Septembris, Oktobris, Novembris, Desembris. Desem itu kan 10, Novem itu 9. Ya, jadi itu hitungan mulai dari 1 sampai Sextilis, kemudian diganti dengan Julius tadi Agustus, Septembris, Oktobris. Okto itu kan 8, Novem itu 9, Desem itu adalah 10. Itu terjadi. Kemudian pada tahun 46 sebelum Masehi terjadi kekacauan kalender. Karena apa? Karena kalender itu dihitung berdasarkan peredaran matahari. Nah dulu hari-harinya ternyata tumpang tindih, cuma 10 bulan. Lalu atas nasihat dari seorang astronom dari Alexandria namanya Zosimus, lalu ditambahkan 2 bulan. Yang pertama namanya bulan Januarius. Kenapa Januarius? Karena itu memperingati dewa rumah namanya Janus, yang kepalanya ke depan dan ke belakang, artinya masa lalu dan masa depan. Lalu setelah Februarius itu untuk persiapan syukur musim menjelang musim semi. Makanya mulailah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tetap. Tapi kata Desem yang menjadi 10 jadi bulan ke-12, Novem yang menjadi bulan ke-9 menjadi bulan ke-11, Okto yang menjadi bulan ke-8 menjadi bulan yang ke-10 dan seterusnya. Nah, tahun 46 sebelum Masehi ditambahkan yang namanya tahun Kabisat. Baru selesai karena apa? Hitungannya tepat karena ada selisih setiap tahun sekali. Itu hari di mana bulan Desembernya terdiri dari 29. Sesuai kalender inilah yang dipakai di zaman Yesus sebagai kalender sipil, tapi kalender keagamaan dia memakai kalender yang namanya kalender Yahudi. Nah, kalender Yahudi itu pun mengalami perkembangan. Perkembangan terakhir kalender Yahudi itu setelah pembuangan dari Babel. Makanya bulan pertamanya disebut bulan Nisan, itu dari Nisanu yang artinya musim semi. Nah, itulah sejarahnya. Kemudian ketika itu kan gereja masih dalam dalam penganiayaan terhadap Roma. Ketika kemudian pada masa Dionysius Exiguus pada abad ke-5, gereja mulai lepas dari penganiayaan Roma. Ketika Kaisar Theodosius kedua menjadikan kekristenan sebagai agama negara. Maka setelah itu Paus Julius menginstruksikan kepada Dionysius Exiguus yang tidak lain ahli matematika dan seorang teolog dari gereja Latin untuk memperingati lepasnya gereja dari penganiayaan, maka permaklumkanlah kalender baru yang dinamakan Anno Domini, tahun Tuhan kita, dan diawali tanggal berapa? Pro Octo Calandon Januarion. Karena kita ini, gereja ini merupakan penerus dari Yudaisme, maka perjanjian Abraham itu dimulai dari sunatnya Abraham. Makanya perhitungan kalendernya harus 8 hari setelah kelahiran Yesus. 8 hari setelah kelahiran Yesus, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 1. Jadi 8 hari itu hari penyunatannya Kristus. Sampai hari ini di gereja Ortodok 1 Januari dianggap sebagai Khitan Sayyidina Al-Masih, hari peringatan Brit Milah, peringatan sunatnya Kristus. Itulah yang disebut tahun baru
yang dikemukakan di Roma pada abad ke-5 Masehi. Maka sejak saat itu disebut tahun baru Kristen. Soal kemudian, sekarang ini kan orang mau lepas dari hegemoni Kristen dan sekarang mengatakan tahun zaman baru. Tidak usah, biar aja mereka ikut kita. Kita jangan terlalu tunduk sama dunia. Ini memang peran serta Kristen kok. Ngitung kalender aja tidak bisa mengubah-ubah. Ikut kita, biar aja tahun Masehi. Saya nggak suka tahun zaman baru, tahun Masehi, karena itu memang kalender yang buat gereja. Ya sudah, kita proklamirkan gereja. Tidak usah kita merasa menindas orang lain. Kamu ngitung aja tidak bisa kok kamu mau berubah-ubah. Kalau saya Pak, tahun zaman baru enggak, tahun Masehi. Ini tahun Masehi kok, yang bikin hanya Dionys Exiguus kok. Kamu nggak suka ya nggak jauh ramelo, suka ya ikut. Kristen itu harus begitu, nggak bisa Kristen itu lemah terus. Kita atas dasar toleransi. Kalian baru kita dipakai orang lain tapi dinamakan umum apa? Kamu nggak pernah ikut bikin kok. Tinggal pakai aja ngakui bahwa yang bikin Kristen kamu kesulitan, nggak mau saya. Saya tetap mengatakan ini kalender Anno Domini karena ini pertanda lahirnya Yesus. Itu fakta. Ya gitu loh. Orang Yahudi kan juga begitu. Orang Yahudi itu tidak pernah minder. Orang Yahudi sampai sekarang menyebut tahun mereka tahun Adam, karena dihitung berdasarkan penciptaan manusia. Soal kamu mau terima atau tidak, semodern apapun, seposmu apapun orang Yahudi, dia tidak pernah kehilangan kebanggaannya sebagai orang Yahudi. Ini kalau saya. Makanya saya di mana-mana tidak pernah mau ikut-ikut tahun zaman baru. Zaman baru yang bikin siapa? Yang bikin Kristen kok. Ya toh? Nah, sekarang contoh kalender-kalender lain. Dulu di negara kita ini, sebelum munculnya agama Islam, kita kan punya tahun Saka. Tahun Saka itu dimulai tahun 78 Masehi. Dulu terjadi perbedaan perhitungan itu antara pesisir dari Jawa sampai Sumatera bagian sampai Aceh itu kan memakai kalender Hijriah. Sementara kalender yang di pedalaman itu Saka Hindu semua. Dan tidak bisa mengkonfirmasikan dua kalender ini sampai kemudian Sultan Agung yang bertindak. Sultan Agung itu kan menginginkan supaya Islam itu mengalami proses pribumisasi. Makanya kemudian tanggal 8 Juli 1633 bertepatan dengan 1 Suro. Tahunnya masih tahun Saka, tapi hitungannya dari tahun matahari diganti dengan tahun Hijriah. Lalu dikembangkan nama-nama hari yang dulu dari Sanskerta dijadikan nama Arab. Jadi misalnya nama Soma menjadi Senin, ya, Anggara menjadi Selasa, Respati menjadi Kamis. Itu kan nama-nama Hindu. Dibuatlah sama Sultan Agung dengan hitungan Ahad itu hari pertama, Yom Eka hari pertama, Yom Sheni hari kedua, Yom Selisih hari ketiga. Yom Selisih itu kan Ibrani, menjadi bahasa Arab Yaumul Salasa hari Selasa, Yaumul Isnin hari Senin, Yaumul Arba'ah dari bahasa Ibrani, Yom Revi menjadi Rabu, Yom Khamisi menjadi Yaumul Khamis. Karena hari ke-6 maksudnya Yom Sadisi, karena tempat itu dibuat jamaah kumpul, maka Yaumul Jum'ah. Hari ke-7 Yom Sabat, hari Sabtu. Sejak tahun 1633 nama-nama hari kita berganti dengan nama Arab. Ya kita juga rela nama Arab kita pakai, kenapa? Itu proses inkulturasi budaya, ya kan? Jadi itu. Jadi kalau orang Islam membanggakan diri karena telah menciptakan kalender yang menyatukan keduanya, Kristen nggak usah harus ngalah zaman baru yang bikin memang paus kok. Jadi kita akui itu kalender Masehi, supaya saya selalu mengatakan tahun ini aja dihitung tahunnya Yesus. Kamu mau menyangkal Yesus dari mana? Fakta sejarah ini. Soal kamu nggak setuju dengan tahun ini, silahkan bikin sendiri. Tapi yang sudah internasional Kristen ya Kristen. Ini saya ini tidak pernah minder dalam urusan begini. Saya katakan ini kalau prestasi Kristen ya Kristen. Gitu. Karena pembuatan kalender itu tidak mudah. Ngitung menit dengan detiknya itu sampai kita kacau dengan
timur dan barat itu. Tapi hari ini syukurnya antara timur dan barat itu bisa saling memahami. Ya. Kemudian berikutnya Ulangan 6, ya. Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Kalau Islam itu dialih dari Iqra. Iqra itu tergantung pemanaannya juga. Karena itu juga versinya beda juga. Jadi kalau Anda membaca hadis Bukhari, itu kan Iqra. Terus Nabi menjawab, "Ma'an Nabi Khori, saya tidak bisa membaca." Sampai 3 kali. Lalu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itu versi hadis Bukhari. Yang dibaca itu teks atau bukan itu tidak jelas. Itu loh. Tapi kalau Anda membaca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, yang dibaca itu selembar sutra yang ada tulisannya. Dan bunyi teksnya pun juga berbeda. Jadi bukan ma'ana bikori, tapi apa yang harus saya baca. Jadi di situ tampak kalau Nabi belum tentu buta huruf, karena yang dibaca itu selembar teks yang tertulis di atas kain sutra. Lalu yang terakhir baru apa yang harus saya baca. Lalu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Soal pemaknaannya kemudian sebagian umat Islam memilih versi Bukhari, ya kita hormati, itu urusan agama mereka. Tapi kalau menyejajarkan antara Iqra dan Shema, menurut saya nggak pas. Karena apa? Shema itu jelas, Iqra itu kurang jelas. Karena konteks yang dibaca apapun itu masih sengketa dalam tafsir Islam. Apakah Nabi buta huruf ataukah tidak, itu juga masih menjadi perselisihan. Ada yang mengatakan Nabi buta huruf seumur hidup. Ada yang mengatakan Nabi setelah muncul panggilan kenabiannya tidak lagi buta huruf. Ada satu buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Nabi Muhammad tidak buta huruf. Nah, sekarang ini kan era kesejagatan ini kan semua bisa dilacak kan sekarang. Ada beberapa buku yang sudah membahas bahwa Nabi tidak buta huruf. Terbukti apa? Dia sendiri mengganti konsep perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian dengan itu Amr bin ketika delegasi Quraisy keberatan dengan ditem yang ditawarkan oleh umat Islam yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, demi nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maka Suhel sebagai representasi dari kelompok Quraisy itu menolak. Kami tidak menerima rumusan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami terima adalah Bismika Allahumma, demi namamu wahai Allah. Itu satu. Kedua, kalau kami mengakui Muhammad Rasulullah, kami tidak akan perang sama kalian. Maka kami minta diganti Muhammad bin Abdullah. Lalu Nabi setuju dan mengubahnya sendiri. Itu bagi ulama yang menafsirkan toh akhirnya Nabi bisa baca. Itu dasarnya itu. Tapi saya tidak mau masuk ke sana. Hanya yang saya katakan memang ada kontroversi dalam penafsiran tentang kata Iqra tadi. Makanya selalu saya mengatakan ketika kita mempelajari agama, kita tidak boleh bersumber hanya sumber tunggal. Mesti harus ada rujukan pembanding. Saya kira itu ya. Kemudian ketika Shema Israel Adonai Elohim Adonai, itu di dalam penghayatan orang Yahudi maupun orang Kristen mula-mula maupun orang Samaria, itu sebuah proses internalisasi yang terus-menerus dan menjadi pola di dalam edukasi atau pendidikan. Jadi ketika kamu bangun tidur, ketika kamu hendak pergi, kata-kata itu diucapkan Shema Israel Adonai Elohim Adonai. Itu menjadi pola pembelajaran kita. Kemudian ada lagi yang menarik, orang Samaria. Kalau orang Samaria membaca Shema tetap Shema, tapi ketika Adonai dia baca Shema. Shema Israel, Shema Elohim, Shema Had. Jadi Had dibaca Had. Shema itu bahasa Arab. Shema artinya dengarkanlah, tapi Shema artinya sang nama.
huruf H kalau bahasa dialek Samaria nggak dibaca. Makanya Elohim dibaca Elohim, Elohim dibaca Elohinu, Elohinu Shema'at. Nah, itu menarik, ada polemik antara orang Samaria dan orang Islam. Karena orang Samaria itu tinggal di dua tempat di Israel. Di Nablus mereka banyak berhubungan dengan Islam, orang Arab. Di dekat Tel Aviv mereka banyak berhubungan dengan orang Yahudi. Nah, yang banyak berhubungan dengan Islam itu sering dikerjain sama polemik-polemik Islam. Ditanya, hai, kamu orang non-Islam, kalau kamu tidak membaca syahadat, kamu tidak bisa masuk surga. Pokoknya nafas terakhirmu harus membaca tidak ada ilah selain Allah. Orang Samaria lama-lama diganggu, marah juga mereka. Kamu dengar wahai orang Arab Muslim, sama-sama syahadatmu 4 dengan saya, la ilaha illa Allah. Nah sekarang saya tanya, ketika kamu membaca syahadatmu, lalu huruf yang pertama kamu baca, tiba-tiba kamu mati, lalu bunyinya apa? La, tidak ada. Berarti kamu menyangkal Tuhan. Ini kreativitas orang Samaria. Kalau kamu mau jawab kata yang kedua, la ilah, tidak ada ilah, kamu ateis. Kalau kamu membaca la ilaha ilah, tidak ada ilah kecuali, belum selesai komitmen, belum jelas. Karena kecuali apa nggak jelas. Baru kalau la ilaha illallah kamu jelas. Nah kalau kamu mandek yang kedua, kalau kamu mandek yang ketiga, nggak menjamin keselamatan. Kami orang Yahudi, orang Samaria lebih jelas. Shema Israel, Adonai Elohim Adonai kan. Adonai Elohim Adonai kan. Ketika mulut kami berhenti pada Adonai, kami percaya Tuhan. Ketika mulut kami berhenti pada kata Elohim Allah kami percaya Tuhan. Ketika mulut kami berhenti pada yang ketiga Adonai lagi, kami percaya Tuhan. Ketika kami terakhir baca Echad Allah yang besar, semuanya percaya Tuhan. Jadi kami lebih pasti daripada itu cara-cara orang di Timur Tengah memang memahami teks. Nah, contoh yang tadi disebutkan tentang Bereshit bara Elohim et hasamajim ve'za'arat tadi. Orang Yahudi itu juga yang mirip orang kita. Jadi sebetulnya kenapa disebut Bereshit? Ya secara gramatika ya memang B itu artinya pada, ya. Bereshit pada mulanya, in the beginning. Ya kalau caranya orang Protestan dalam mengesah kitab suci, ya tidak usah ditarik-tarik kemana-mana. Namanya Bereshit pada mulanya, ya pada mulanya. Tapi kalau caranya orang Timur kan beda kan. Nah caranya misalnya, ini contohnya orang-orang Yahudi membaca teks itu. Kenapa Bereshit huruf bet dulu? Perhatikan, huruf bet dalam bahasa Ibrani itu tertutup di belakang, terbuka di depan. Artinya apa? Huruf bet kan begini. Ini kalau kanan kayak gini kan. Berarti yang sebelum penciptaan ini tertutup. Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Sebelum ini kamu tidak tahu apa-apa ini. Ini misteri Tuhan. Kalau bahasa orang Islam itu apa? Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu pikirkan tentang makhluk Tuhan, tapi pikirkan tentang zat. Jangan kamu pikirkan tentang zat Allah, tapi pikirkanlah tentang makhluk Allah. Ini wilayah misteri. Tapi setelah Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'za'arat, ini wilayah langit, wilayah bumi, itu wilayah yang harus kita kelola. Itu bukan lagi misteri, itu adalah wilayah ilmu pengetahuan kita. Katanya begitu. Lalu kenapa Semayim? Semayim itu katanya Rabi Prasi berasal dari dua kata, es dan mayim. Es itu artinya api, mayim itu artinya air. Jadi dunia ini akan tetap menjadi dunia kalau ada unsur yang berbeda, tapi berdampingan. Itu bisa saya kutip kalau pas ceramah-ceramah kebangsaan, saya kutip itu. Itu saya ngomong Bereshit bara Elohim, teman-teman yang Muslim. Ternyata Taurat bahasa aslinya ada ya Pak. Makanya jangan GR dulu lah. Sejak dulu ya bahasa aslinya ada. Cuman orang Kristen itu tidak terbiasa yang asli, yang penting ngerti. Kalau kalian yang penting asli tapi tidak ngerti kan itu ya.
Gitu ya. Kemudian Yang Esa tadi Pak, kasihilah Tuhan Allah. ya, belum selesai. Kata ekad ya, kata ekad itu artinya unik. Jadi sebetulnya Adonai Elohenu, Adonai itu adalah Eloh kita atau sembahan kita. Adonai ekad itu artinya bukan sekedar Allah itu esa, tapi Allah itu satu-satunya yang unik. Jadi bukan sekedar satu bilangan, tapi satu dalam keunikan. Nah, kenapa nggak dipakai kata Yahweh? Memang ada orang-orang Kristen yang kemudian seolah-olah menggambarkan itu Tritunggal. Saya kira itu terlalu jauh ya tafsirannya. Yang mau ditekankan dari kata ekad itu artinya keunikan dalam keesaan itu sendiri. Nah, kemudian kalau soal kata kita dalam Kejadian 1:26, ini pun antara Yahudi dan Kristen itu punya sejarah yang panjang. Orang-orang Yahudi sekarang ini kan produk Yahudi rabbinik dari abad kedua setelah reformasi keagamaan yang dilakukan oleh Yohanan ben Zakkai. Jadi era itu era abad kedua setelah runtuhnya Bait Suci Yerusalem. Dia mengartikan bahwa yang disebut kita itu adalah sidang ilahi para malaikat. Tafsiran ini khususnya mulai muncul di abad kedua menghadapi apologet Kristen yang bernama Justin Martyr. Ketika Justinus Martyr mengartikan kita dalam kitab Kejadian itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan salah satu reaksi daripada tulisan apologianya Justin Martyr itu mulai muncul misalnya tafsiran bahwa kita di situ adalah sidang ilahi, Tuhan bicara dengan malaikat. Dan ini kemudian dimutlakkan kan orang-orang Kristen karena begitu yang ngomong itu Yahudi. Nah, ini pun lebih benar ini. Kita ini kan produk zaman kemudian. Yahudi masih lebih benar. Belum tentu. Itu Yahudi yang alamatnya mana dulu. Tahun berapa Yudaisme kan sejarahnya panjang. Maka saya katakan gampangannya gini, oke, sekarang ketika Tuhan mengatakan marilah atau baiklah kita jadikan, itu digunakan kata Ibrani asa, na'asa. Adam itu menurut bisalam Elohim, menurut gambar Allah. Nah, jadi kata asa itu artinya bukan penciptaan dari nol. Jadi kita juga jangan menyalahpahami orang Yahudi, masa malaikat diajak mencipta. Enggak. Tuhan hanya mendeklar rencananya pada malaikat. Senang kan? Orang-orang saya tidak mempertentangkan antara Yahudi dan Kristen, karena sangat hati-hati. Nanti kalau saya mempertentangkan, itu tetangga sebelah langsung memanfaatkan. Itu caranya komunikasi yang saya bangun. Dan saya mengatakan secara gramatika tidak ada yang salah dari tafsiran Yahudi, karena Tuhan cuma mengatakan baiklah, saksikanlah kira-kira. Tuhan mendeklarasikan kepada para malaikatnya bahwa dia akan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke? Berarti secara gramatika Yahudi benar Pak, ya benar, tidak memasukkan ciptaan untuk ikut-ikut mencipta. Oke, baik. Terus saya ganti bertanya, ya. Itu kan Tuhan ketika menciptakan manusia, malaikatnya sudah diciptakan. Nah, sekarang saya mundurkan lagi ke belakang. Waktu Tuhan menciptakan malaikat, berarti kan malaikat belum ada. Terus Tuhan ngomongnya sama siapa? Mulai mikir dia. Itu betul Pak, Tuhan ngomong sama malaikat. Betul, waktu menciptakan dunia, karena malaikatnya sudah ada. Tapi waktu Tuhan menciptakan malaikat, malaikatnya kan belum ada. Lalu Tuhan ngomong siapa? Tuhan sendiri. Dengan siapa ya? Ya itu masalahnya, Tuhan ngomong sama siapa? Malaikatnya belum ada. Sidang ilahi betul kan, waktu malaikat sudah ada. Ini sidangnya belum ada, malaikatnya belum diciptakan, ngomongnya sama siapa? Ya, ngomong dengan diri sendiri. Nah, kalau ngomong diri sendiri itu Tritunggal berarti. Ya kan? Apa ada tafsir yang begitu Pak? Nah, saya nggak ngomong tafsir Kristen dulu.
Nanti kalau mau tafsir Kristen itu dianggap orang Kristen membaca Taurat. Sekarang kan banyak yang begitu. Baca Targum. Targum itu kan jelas produk tafsir Yahudi. Dalam Targum itu misalnya Targum Yerusalmi itu dikatakan begini. Ayat itu bunyinya gini. Marilah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berbicara kepada siapa? Ayat 27. Maka firman Tuhan Mimra Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dan menurut gambar dari Dia yang ada di hadiratnya diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan. Menurut gambar bihedem Allah yang ada bersama-sama dengan Allah. Jadi firman Allah menciptakan, diciptakanlah oleh Dia yang bersama-sama dengan Allah. Bukankah ini menggema dalam Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti menurut tafsiran Targum, Tuhan berbicara dengan firman-Nya sendiri. Nah, kalau Tuhan berbicara dengan firman-Nya sendiri, itu Trinitas. Ini Targum. Yang kedua, tafsiran Philo. Philo itu orang Yahudi dari Alexandria, lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Juga mengatakan Tuhan berfirman dengan Logos. Sudah cukup ada dua bukti. Targum dan satunya Philo. Ini bukan tafsiran Kristen, ini tafsiran Yahudi. Jadi tidak usah kita kemudian mengolok-olok Tritunggal, nggak ada, ini dari Yahudi dan dari Kristen. Itu loh kira-kira. Nah, ini menurut saya kita harus memperkuat literasi kita. Baca semua sumber Yahudi, jangan hanya sumber rabbinik, sumber Laut Mati, Dead Sea Scroll, sumber-sumber pra-Kristen ya, seperti misalnya Philo dari Alexandria, atau Targum yang sekalipun ditulis setelah zaman Kristen, tapi menggaungkan ajaran para rabi sebelum dan setelah zaman Kristen. Itu saya kira. Jadi itu kemudian amanat agung memenangkan jiwa. Bagaimana terjadi gesekan ya? Jadi kalau terjadi gesekan itu hanya meminimalisir gesekan saja, tapi tidak berarti kita harus menghindari tugas misioner kita. Setiap agama itu kan punya tugas misi. Jadi yang terjadi kan kita ini sekali lagi juga sepertinya didesak oleh faktor di luar kita. Mereka mengatakan, zamannya Pak Sem ini, jangan mengagamakan orang yang sudah beragama. Nah dulu pada Wali Songo dulu, semua masih Hindu, kenapa mengislamkan orang Hindu? Loh, setelah banyak yang jadi Islam, sekarang dibatasi nggak boleh yang lain. Ini nggak jujur, bener nggak? Zamannya Wali Songo itu sampai strategi kebudayaan mengislamkan Indonesia. Jadi saya ini kalau bahasa komunikasi saya kan gaya Jawa. Gaya Jawa itu kan kalau orang mau minum kopi itu muter-muter dulu sampai mereka paham. Setelah itu baru kopinya diminum. Ini kalau gaya Batak lain, tembak langsung. Kalau gaya Jawa itu muternya lebih banyak, tatiannya lebih banyak. Ya kan? Saya bilang gini, coba. Ya, saya ketemu para wali itu kan sebetulnya strategi kebudayaan. Bayangkan pusat kota yang ada di Jawa Tengah itu namanya Tajuk. Tajuk itu desa kecil, hasil daripada Islamisasi yang dilakukan oleh seorang Muslim keturunan Tionghoa. Namanya adalah Kiai Teling Sing. Setelah kemudian dia berhasil mengakarkan Islam dengan bisnis, mengukir dan sebagainya, kemudian ekonomi sudah mulai mandiri, tetapi mereka gagal, belum bisa menembus keraton. Maka datanglah yang namanya Ja'far Shotib yang akhirnya jadi Sunan Kudus itu. Datang ke sana, lalu membuat strategi kebudayaan, dibangun masjid mirip dengan gaya Hindu. Lo lihat Masjid Kudus itu.
Tidak ada kubah, begini kubah ini kan arsitektur gereja Yunani sebenarnya. Ini selalu bertahap 3 begini. Karena bagi orang Hindu Jawa dulu itu ada 3 tahapan yang terakhir kosong, namanya sunya, kasunyatan. Seperti Borobudur itu, Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu, Stupa itu sunya. Itu 4 pendakian rohani, itu yang dipakai. Masjidnya pun dinamakan apa? Dinamakan Masjidil Aqsa. Karena apa? Itu dampak daripada dakwahnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini terlalu mempribumi, aspek universalitasnya kadang-kadang dilupakan. Makanya di dalam bab Tanah Jawa itu diceritakan, ketika Sunan Kalijogo membangun Masjid Demak, kiblatnya miring ke selatan. Lalu dia benerin itu sampai ke kiblat aslinya. Itu tujuannya apa sebenarnya? Itu bahasa simbol bahwa Islam belum mampu mengakarkan pengaruhnya pada masyarakat Nusantara saat itu, karena miring ke kanan itu adalah sisa-sisa Laskar Majapahit. Itu pedalaman. Jadi pesisir sudah dikuasai itu 70 tahun terakhir, katanya Tommy Piles, itu sudah mengakar di sebelah selatan. Tapi sebelah utara, selatannya masih belum, karena masih pakai kalender Saka, masih puja Trisandia dilakukan di tempat-tempat gunung, tempatnya para ajar mengajarkan agama Hindu. Lalu diuniversalkan Islam itu. Caranya apa? Kiblatnya dibalikkan. Sunan Kudus membarui itu. Makanya supaya Islam tidak kehilangan universalnya, dinamakan Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Kota suci Islam ada 3, Mekah, Madinah, Yerusalem. Yerusalem kota ketiga. Waktu itu Yerusalem menjadi pusat peradaban karena faktor Turki Utsmani yang pusatnya di Konstantinopel. Makanya masjidnya itu dalam inskripsi Masjid Kudus itu dikatakan begini, telah dibana hadal Masjid Al-Qudus. Ya, inilah bana Masjid Al-Aqsa wa Madinatul Quds. Inilah yang telah dibangun Masjid Al-Aqsa di kota Kudus. Di kota Kudus. Kenapa Kudus? Kan dinamakan Yerusalem. Universalitas Islam. Gunungnya dulu namanya Gunung Rahtau. Diganti gunungnya nama Gunung Muria. Karena apa? Tanah Muria pusatnya Yerusalem. Ini strategi kebudayaan yang luar biasa. Di samping saat itu Sunan Kudus memasang sapi Gumarang. Sapi yang cerdas itu simbol dari kendaraan Dewa Siwa. Lalu Islam datang, tidak boleh makan kerbau, tidak boleh makan sapi, karena sapi itu simbol dari Dewa Siwa. Dimakan kerbau dan seterusnya. Sampai kemudian masyarakat siap menerima Islam, baru Islam melakukan gerakan politik. Jadi step by step itu sejarah kebudayaan. Terus saya kasih pesan. Hebatnya luar biasa strategi kebudayaan para wali ini. Wong Kristen cuma 1-2 aja kok sampai takut, mas. Ya, biar saja lah. Kalau terlalu banyak yang Islam sampai ngaturnya sulit. Ya ada sebagian Kristen, sebagian Hindu. Bahasa saya kan gitu kan. Gak pernah mengatakan klaim-klaim yang seperti itu kan membuat orang takut. Tapi dengan cara begitu kan orang guyon. Nah ini kalau ada 1-2 orang aja, wong mantepnya di Kristen kok dipersoalkan, itu kan meringankan tugas sampeyan itu. Jangan terlalu banyak lah. Kalau suatu masyarakat terlalu dominan, itu akan timbul hegemoni satu dengan yang lain. Mari kita bagi bagian biar Kristen. Jadi yang kita urus baik-baik, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Bahasanya itu jangan bahasa yang mengancam, tapi bahasa yang mengajak. Bahasa kebersamaan. Yohanes 17 sudah ya? Itu Thomas Unusian itu. Itu kan sesantinya GMKI. Agar semuanya menjadi satu, seperti engkau dan aku satu, agar dunia menjadi. Jadi letak kesatuan Kristus dengan Bapaknya itu menjadi pola bagaimana antar umatnya juga menyatakan kesatuan. Nah, lewat kesatuan yang kokoh dan kuat itu, kita secara organis ya menjadi contoh bagaimana gereja memenangkan dunia. Kira-kira seperti itu.
Jadi kalau kita tidak menyatakan kesatuan kita, bagaimana dunia mau percaya? Nah, itu kira-kira yang menjadi penekanan, meskipun masih banyak pesan-pesan teologis yang bisa direnungkan secara khusus dari Yohanes pasal 17 ayat 3 itu saya kira. Oke, tepuk tangan dulu.